Mari kita lihat firman Tuhan di Injil Lukas pasal yang ke-18. Yang saya akan bacakan dan kita dengarkan bersama-sama. Injil Lukas pasal yang ke-18. Dari ayat yang pertama sampai di ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dari kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Karena Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah, Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kembalinya jam doa ini, supaya kami bisa merenungkan firman-Mu dan juga bisa membawakan kepada Tuhan segala doa dan permohonan kami. Karena Engkaulah Allah yang berkuasa, yang bisa membuka kami jalan dan pintu pertolongan, sehingga kami semua bisa terbantu. Bapa, tambahkan kami iman untuk datang kepadamu dalam doa di malam hari ini. Ampunilah kami dari semua dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Malam ini kita mau kembali diingatkan seperti kata Tuhan Yesus, agar kita harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Terutama ketika kita dalam masa wabah corona, ya. Dan ketika hati kita mungkin lebih banyak ya dipenuhi dengan rasa kebimbangan, maka kita harus lebih lagi belajar ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada kita. Selalu berdoa dan terus berdoa, dan jangan merasa bahwa doa itu tidak berguna. Ya, jangan merasa jemu di dalam berdoa. Dalam pengajarannya kepada murid-muridnya dengan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar ini, Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia akan memperhatikan doa-doa yang kita sampaikan kepadanya, dan Dia akan menolong. Mari kita lihat perumpamaan ini dengan lebih detail, dan kiranya Tuhan menguatkan hati kita, yang memulihkan semangat kita, kepercayaan kita untuk terus berdoa dan tidak lagi merasa bosan. Jadi ada satu perbandingan yang sangat kontras di dalam perumpamaan ini. Di satu sisi adalah seorang janda dan seorang hakim yang tidak benar, hakim yang jahat. Di sisi lain adalah
orang-orang pilihan kita, anak-anak Allah dan Bapa surgawi. Kontras ini akan menunjukkan dan menguatkan kita semua bahwa Tuhan tidak akan menelantarkan kita, Dia tidak akan membiarkan doa kita berlalu, tapi Dia pasti akan mendengar. Seorang janda tentu adalah kategori lapisan masyarakat yang sangat-sangat lemah, yang sangat tidak berdaya. Dan kita lihat, dia pun jadi tindas orang, walaupun kita tidak dikasih tahu apa sesungguhnya terjadi, tapi kita tahu dia datang untuk meminta agar dibela. Berarti janda ini merasa dia telah diperlakukan dengan sewenang-wenang ya, oleh pihak yang lain. Dan dia sendiri sama sekali tidak mampu untuk membela diri, tidak mampu untuk melawan mereka menindasnya. Dia tak berdaya. Nah, inilah kelompoknya. Ya, seorang janda yang hampir bisa dikatakan tak bisa berbuat apa-apa. Ya, yang kondisinya itu begitu lemah dan rendah. Nah, kita melihat tentang hakim ini, dia menyombongkan diri, mengatakan dia tidak takut kepada Allah. Wah, ini sangat berani. Tidak banyak orang yang berani mengatakan dia tidak takut kepada Allah. Tapi hakim ini begitu tinggi hati, tidak tahu pada dunia ini ada Allah yang berkuasa, yang maha kuasa, dan dia berani menantang Tuhan ini surga, dan mengatakan dia tidak takut kepada Allah. Allah yang tidak kelihatan, dia tidak takut. Dan manusia yang kelihatan, dia pun tidak takut. Jadi dalam hidup orang ini, dia merasa dialah yang sangat kuat. Dia tidak peduli apapun juga, apakah Tuhan atau manusia. Dianggap mereka itu semua tidak ada apa-apanya di depan matanya ini. Hakim yang jahat ini pun dia tak bermaksud untuk membela kebenaran. Dia juga tidak punya niat untuk melindungi mereka yang lemah. Barangkali inilah hakim yang sangat jahat. Dia akan korupsi, dia akan melakukan segala kejahatan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, inilah gambaran hakim ini. Ya. Tetapi sekalipun janda ini sangat tidak berarti, tapi karena dia terus-menerus datang untuk minta dibela, akhirnya kehadirannya terus-menerus ini menjadi sebuah gangguan. Hakim itu merasa begitu terganggu, terus-menerus ada janda ini datang, barangkali ya berteriak-teriak untuk minta dibantu. Bukan karena dia ingin menolongnya, bukan karena dia ingin membela orang lemah, tapi karena untuk dirinya yang tidak mau lagi diganggu. Dia takut ya, janda yang lemah ini, apabila suatu hari dia betul-betul ya hilang kontrol diri, lalu mengamuk menyerang dia, akhirnya dia putuskan dia urus masalah janda tersebut. Dia bela dia dan dia benarkan dia. Dalam arti dia bantu selesaikan masalahnya, ya, supaya dia bisa mendapatkan kembali haknya. Nah, itulah ceritanya, perumpamaannya. Hakim yang jahat pun akhirnya dia mau juga melakukan apa yang diminta oleh seorang janda yang sebenarnya tidak punya arti apa-apa di depan matanya. Tak ada nilainya janda itu, tapi dia bantu dia juga, karena dia tidak mau lagi diganggu lebih lanjut. Nah, lalu Tuhan Yesus mengatakan, kamu lihat, hakim yang seperti ini dan janda yang tak ada artinya ini pun akhirnya tertolong. Apa yang dia minta pun akhirnya dikabulkan. Apalagi kita, orang-orang pilihan Tuhan,
dan Allah Bapa sendiri. Kita ini orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita bukanlah orang-orang yang tak diinginkan, yang terbuang, yang tak ada arti di depan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pilihannya. Tuhan Allah dalam kasih yang besar telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Dan pada waktunya Dia memberikan kita pertolongan Roh Kudus, sehingga ketika kita mendengar Injil, kita itu percaya dan bertobat. Jadi di depan mata Tuhan, kita ini ada anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya, yang ditebus dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Dibandingkan dengan janda yang tak berarti, anak-anak Allah, orang-orang Kristen, itu tentu jauh-jauh lebih bernilai. Jadi kalau yang tak berarti saja itu mendapatkan pertolongan, apalagi kita yang berarti di hadapan Tuhan, kita pasti akan mendapat pertolongan. Hakim yang jahat, yang tidak punya belas kasihan pun akhirnya menolong. Apalagi Bapa Surgawi, Allah yang Maha Pengasih, yang mempedulikan segala ciptaannya, yang bahkan mau menebus kita dengan mengutus anaknya dari surga. Bagaimana mungkin Dia tidak akan memperhatikan apabila kita berseru? Jadi Bapa jauh-jauh lebih tinggi, kebaikannya tak terbandingkan kalau mau dibandingkan dengan hakim itu. Hakim yang jahat pun menolong, apalagi Bapa Surgawi yang baik. Nah, jadi dengan demikian Tuhan Yesus mengatakan kita harus berdoa. Dengan berdoalah kita bisa mendapat pertolongan. Karena Bapa Surgawi pasti akan menolong anak-anaknya. Dia tidak akan mengulur waktu sebelum menolong mereka. Tuhan akan menolong kita dengan cepat, ya, sesuai dengan jadwal Tuhan sendiri, sesuai dengan hikmat dan kehendak Tuhan yang ingin Dia laksanakan. Dia tidak akan lebih lambat daripada rencananya. Tapi kita tak boleh berhenti berdoa. Tak boleh merasa jemu. Harus terus berdoa. Berdoa sampai waktu Tuhan telah sampai dan Dia akan menolong kita. Nah, jadi yang diharapkan ya daripada kita sekalian adalah punya iman. Dengan iman inilah punya iman untuk percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan kita. Dengan demikian kita akan terus berdoa dan tidak merasa jemu. Nah, Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini dengan sebuah pertanyaan. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Tuhan akan menjawab permohonan kita. Akan tetapi, ini pertanyaan, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaan Yesus adalah, apakah iman demikian? Iman yang percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa, sehingga dia tidak cuma berdoa. Apakah iman yang demikian itu terus akan ada sampai pada akhir zaman, sampai pada saat Tuhan Yesus datang kembali? Nah, jadi ada sedikit isyarat, ya, sepertinya semakin kita dekat kepada hari Tuhan, orang-orang beriman itu akan semakin berkurang. Dan bagi kita saat ini, yang harus kita tanyakan adalah, ya, pada masa wabah corona, ketika hati kita lebih banyak merasa gundah, apakah kita pun sudah mulai merasa jemu untuk berdoa? Ya, sudah mulai jarang berdoa, bahkan berhenti berdoa sama sekali.
Nah, kita harus bertobat. Ya. Kita harus nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Nyatakan iman kita kepada Tuhan. Dengan terus berdoa, tidak jemu-jemu. Dan kita akan tahu bahwa pada hari kedatangan Tuhan Yesus pun, di dunia ini, di bumi ini, pasti tetap ada orang yang mempunyai iman. Tuhan akan mendapati orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi Tuhan kiranya menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bantulah kami untuk terus beriman, sehingga kami tidak akan jemu dalam berdoa. Tapi setiap hari, dalam segala keadaan, kami selalu akan datang kepadamu dalam doa dan permohonan. Bapa Surgawi, janganlah engkau berlambat-lambat, seperti janjimu, segeralah datang untuk menolong kami, mendengarkan permohonan kami. Demikian juga doa kami di malam ini. Tuhan Yesus, dengarkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.